Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mang Cipicek pemirsa PAL TV di Baru Pemberado. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Balik lagi tentunya program Halo Palembang Cak Biaso selalu setia untuk ngerewangi pagi hari pemirsa. Nah ini kita masuk di edisi Kamis 1 Agustus 2019. Tentunya bersama aku Mang Cik Okta Dan juga ada Cak Dedes di program Halo Palembang Pecah Biasa. Mang Cik Okta kita nak juga seputar informasi kota Palembang. Ya. Dan juga kita juga mendatangkan narasumber nak ngobrol santai, ngopi-ngopi cantik ya kan. Nah. Ini membahas satu topik yang pastinya bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan bisa PAL TV di mana dia berada. Betul. Ini tidak terasa gitu loh sudah masuk di 1 Agustus Cak Benar. Dedes. Karena di bulan Agustus misalnya banyak agenda, banyak kegiatan mulai dari perayaan HUT kemerdekaan RI, Pastinya 17-an. itu. Mungkin dari tanggal 1 sudah mulai di instansi-instansi ataupun sekolah-sekolah sudah mulai lomba-lomba ya. Betul. Nah, Mang Syauta mungkin lomba makan Lomba kerupuk. makan kerupuk. Jadilah dari kecil. Agak maju dikit. Nah, jadi ini sekarang kemerdekaan sudah mulai terasa. Benar. Dan juga kita juga kan menyambut Hari Raya Idul Adha. Betul. Tapi lah sudah kita rasa ke memang momen-momennya bukan cuma di persiapan 17 Agustus, tapi juga momen Idul Adha memang lah sudah terasa di jalan-jalan lah sudah banyak jual hewan kurban ya. Nah, itu tercium mambu-mambu keberkahan. Nah, kambing dan juga sapi. Nah, Baik, ya mudah-mudahan agenda kita di bulan ini dan juga aktivitas pemirsa ini selalu semangat baik, lancar dan juga tercapai lah apa yang dikehendaki ya. itu dia. Baik, mungkin langsung Pagi ini kita Cak nak bahas Dedes. apa nih? Inilah sudah disinggung tadi bahwasannya pagi ini kita bakal bahas salah satu topik ini terkait dengan korupsi. Nah, Ya. ini kalau sudah ngomong soal korupsi, kita pasti mendatangkan narasumber penegak hukum, yaitu dari pihak kejaksaan, tepatnya Kejari Palembang. Nah, Ya. ini sudah ada 4 cowok dan juga cewek yang ganteng dan cantik-cantik. Nah, ini yang pertama, tidak asing lagi ya, kasih Pitsus Kejari Palembang, ada Kak Andi Andri Utama. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Kak ya? Sehat. Alhamdulillah. Iya, Ya, sehat, sehat, juga alhamdulillah. pastinya. Baik, terus juga yang selanjutnya ini Cak Dedes, ada saingan dari Cak Dedes ini. Iya. Lebih cantik lagi. Oh, siapa Ini ya? ada Mbak Dian Febriani selaku Kasubsi dari UHEKSI Pitsus Kejaksaan Negeri Palembang. Sehat Mbak Dian? Sehat. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sehat. sehat ya. Kalau lah gabung sama rombongan Kejari ini sehat tuh lah. Iya. Macam memang Cokta. Selanjutnya ada Kasubsi Penuntutan Pitsus Kejari Palembang, ada Kak Hendi Tanjung. Selamat pagi Kak Hendi. Pagi. Apa kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. sehat, ya. Terus juga yang terakhir ada Kak Heri Fadlullah ini dari Jaksa Fungsional ini Kak ya. Sehat juga nih pasti. Sudah ngopi? Sudah ngopi ya? Sudah kita. Oh, sudah kita siapin nih Cak Dedes. Benar-benar. Baik, mungkin langsung ini pemirsa kita bakal ngebahas topik terkait dengan korupsi. Mungkin dari pemirsa PAL TV juga taunya korupsi itu cuma maling duit rakyat. Ya dah, Nah, tapi kita tidak tahu detailnya nian korupsi itu apa sih sebenarnya. Boleh dari Kak Andi dulu mungkin ngasih penjelasan ke pemirsa kita. Jadi korupsi itu banyak definisi dari para ahli. Tapi kalau mengingat di ketentuan Undang-Undang 3199 untuk Undang-Undang 2001 pemberantasan tindak pidana korupsi, maka korupsi adalah orang yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana dan kemudian secara melawan hukum merugikan keuangan negara dan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Oke, berarti intinya masih maling duit negara tuh lah tadi. Jadi itu duit bukan duit hak pribadi. Benar. Kan? Kalau Cak Dedes segala maling duit mak di rumah. Duit laki lebih tepatnya. Iya iya. Oke. Nah, ini selanjutnya kita tahu juga sih sebenarnya mulai tahu korupsi itu ada, terus juga Cak Mano sih awal mulanya terjadi korupsi ini mungkin Kak Erin yang jawabnya. Cak Mano, Kak, awal mulanya terjadi korupsi itu apa sih penyebabnya? Jadi gini, kalau untuk korupsi ini ada 2 faktor penyebab seorang melakukan korupsi itu. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Di mana di dalam faktor internal itu terdapat 2 aspek, aspek individual dan aspek sosial. Nah, di dalam aspek individual itu ada 3. Yang pertama itu sifat tamak atau rakusnya manusia. Nah, ini
apa setiap manusia itu memiliki hasrat yang besar untuk memperkaya diri sendiri, sehingga dia melakukan suatu perbuatan korupsi itu. Nah, selain itu juga memiliki moral yang lemah atau moral yang tidak baik. Nah, moral yang lemah ini dapat memicu itu dikarenakan suatu pengaruh seseorang yang terdekat untuk mempengaruhinya sehingga dapat melakukan perbuatan korupsi. Nah, yang ketiga gaya hidup yang konsumtif. Nah, ini khususnya di kehidupan di ibu-ibu kota ataupun di kota-kota besar. Benar. Nah, di sini kehidupan gaya yang konsum ini dikarenakan apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang cukup sehingga memicu untuk melakukan perbuatan itu. Nah, selain itu juga dalam aspek sosial ini biasanya tekanan-tekanan atau desakan dari kerabat dekat ataupun dari keluarga untuk melakukan korupsi. Nah, di dalam faktor eksternal ini ada dua aspek, pertama aspek ekonomi maupun aspek organisasi. Di dalam aspek ekonomi sudah kita ketahui bahwa tidak kurangnya pendapatan seseorang itu dapat memicu orang untuk melakukan suatu perbuatan korupsi. Nah, dan di dalam aspek organisasi ya, yang pertama itu kurangnya atau lemahnya manajerial pimpinan terhadap suatu lembaga atau organisasi, dan lemahnya transparansi serta pengawasan terhadap individual orang sehingga dapat memicu orang untuk melakukan korupsi. Nah, Betul, berarti dari faktor internal juga mempengaruhi, dan bahkan eksternal tadi dari tuntutan kerabat dan juga lingkungan itu pengaruhnya besar terhadap tersangka atau pelaku yang melakukan ke korupsi tadi. Terus kalau dari pihak Kejaksaan Dewa ini menilai korupsi ini sendiri, apakah kejahatan itu kan ada kesempatan. Betul. Nah, ini kalau korupsi ini Dewa ini muncul apakah memang karena ada kesempatan, karena memang kalau ada kata celah ya kan, ataupun itu biasanya sulit untuk melakukan korupsi. Korupsi ini apa sih yang menyebabkan akhirnya kesempatan korupsi itu muncul gitu. Nah, siapa mungkin yang jelasin? Jadi korupsi itu memang kalau berdasarkan unsur pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi, memang di situ ada kesempatan, kewenangan atau jabatan yang melekat pada seseorang yang kemudian disalahgunakan sehingga untuk menguntungkan kepentingan pribadi. Itu memang seperti yang Bang Okta sampaikan tadi, korupsi itu berkaitan dengan kerugian negara atau kerugian keuangan negara. Namun korupsi juga dalam klasifikasi jenis tindak pidana ada juga yang tidak melibatkan kerugian keuangan negara, misalnya gratifikasi atau penyuapan dan lain sebagainya. Nah, kesempatan atau kewenangan yang ada padanya itu ya, yang dimanfaatkan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, misal terkait dengan perizinan, persyaratan perizinan yang tidak dipenuhi persyaratannya karena gratifikasi sehingga izin tersebut itu bisa diloloskan. Nah, ini kan tidak berhubungan dengan kerugian negara. Hal-hal seperti inilah yang menjadi salah satu penyebab tindak pidana korupsi. Misal salah satu pungli misalnya di sekolah, ketentuan peraturan Menteri Pendidikan dan ketentuan undang-undang mengatakan bahwa tidak boleh ada pungutan dan lain sebagainya karena sudah dibiayai negara melalui pengelolaan dana BOS. Namun di beberapa kesempatan ada pungutan-pungutan yang notabene dana BOS tersebut itu tidak mencukupi untuk kebutuhan pengelolaan di sekolah, ya kan? Nah, hal-hal seperti itu yang bisa menjadi potensi untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Baik, jadi dari pihak Kejaksaan Dewek nih untuk nindaki korupsi ini mungkin kayak mana nih caranya? Mungkin ke Pak Hendy diatur ini. Untuk nindaki korupsi ini, ya kan? Karena korupsi ini sifatnya bahaya ya. Betul. Saya bilang korupsi ini sifatnya bahaya karena kenapa? Ini hanya uang negara diambil oleh seseorang ataupun golongan, ya hanya untuk kepentingan pribadi. Ini bahayanya.
karena kita bicara tentang satu negara, ini kan. Nah, untuk menindaknya seperti apa? Ya kalau dari kejaksaan, ini kan, kalau dari awal ada penindakan seperti pencegahan. Pencegahan ini kami kayak seperti bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah di Palembang ini, semacam kayak seminar. Kami memberikan masukan, memberikan suatu penyuluhan bahwa ini loh bahayanya tindak pidana korupsi. Benar. Yang harus kita hindari, harus kita cegah. Nah, tapi ada kalanya memang mencegahnya lebih sulit, kan? Ya. Karena tiap orang ini berbeda, ya kan? Pemikirannya, kita punya pola pikir yang berbeda. Dan nanti ketika pencegahan itu istilahnya tidak berhasil, maka kami dari kejaksaan ada namanya sistem penindakan. Penindakan ini kami ada penyelidikan, kami ada penyidikan, kami ada penuntutan. Ya, penyelidikan ini kami akan mencari di mana sih kesalahannya ini. Misal seandainya ada proyek yang istilahnya dimainkan lah, istilahnya tanda kutip dimainkan, kami akan mencari apa saja poin-poinnya yang menjadi ada yang masuk nanti unsur-unsur tindak pidana korupsinya. Dan ya kalau kami dari kejaksaan berharapnya dengan pencegahan saja harusnya sudah cukup, tidak perlu sampai dengan penindakan seperti itu. Karena kalau penindakan perlu diingat ada ancaman pidananya seperti itu. Berarti lah sudah banyak yang dilakukan oleh pihak kejaksaan juga nih untuk mensosialisasi juga kepada pihak instansi dan diado ke seminar biar korupsi ini tidak terjadi terus menerus ini. Ya, tadi sudah dijelaskan juga sama Kak Andi pencegahan lebih sulit ya kan daripada penindakan. Nah, ini contoh konkret yang dilakukan oleh Kejari untuk pencegahan tindak pidana korupsi ini, contoh konkretnya seperti apa, Pak? Seperti itu, kami dalam proses pencegahan, kalau bidang pidana khusus, kami selalu memberikan penyuluhan dengan bukan penyuluhan ya, seperti seminar. Kami diundang oleh beberapa instansi untuk memberikan seminar seperti ini. Ini loh tindak pidana korupsi. Ini yang harus dihindari. Misalnya dari pengadaan barang dan jasa, bagaimana SOP-nya, standar operasional prosedur yang harus dilakukan baik oleh PPK, oleh panitia-panitia, bagaimana seharusnya, seperti itu. Baik. Nah, terus juga ini Cokta mungkin penasaran sejauh ini dari pihak kejaksaan mungkin lah sudah sosialisasi kemana Mbak ini. Tadi lah sudah disinggung dari pihak instansi, mungkin ada lagi beberapa tempat, tapi kita tahan dulu obrolan ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap dengan kami di Halo Palembang.